Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar materi EPB. Namun, yang akan kita pelajari yaitu soal cerita, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan EPB pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalian masih ingat kan apa itu EPB atau faktor persekutuan terbesar? Ya betul, faktor EPB adalah mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Bagaimana menerapkan EPB pada soal cerita? Nah, kita simak contoh soal berikut. Ibu membeli 14 kue lapis dan 16 kue sus. Ibu akan menaruhnya pada beberapa piring sama banyak. Berapa piring terbanyak yang diperlukan ibu? Piring terbanyak yang diperlukan ibu sama dengan EPB dari 14 dan 16. Berarti kita harus mencari dulu faktor prima dari 14 dan 16. Seperti yang sudah dipelajari, kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, karena 7 adalah bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Sekarang kita cari pohon faktor dari 16. 16 dibagi bilangan prima yang pertama yaitu angka 2, hasilnya sama dengan 8. 8 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu angka 2, hasilnya 4. 4 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu hasilnya 2. Nah, setelah selesai, maka kita bisa menentukan faktor prima dari 14 dan 16. Faktor prima dari 14 yaitu 2 kali 7. Faktor prima dari 16 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita cari EPB dari 14 dan 16. Kata kuncinya yaitu semua faktor prima yang sama. Nah, kita lihat, adakah faktor prima yang sama? Ya, betul, yaitu angka 2. Namun, ada kata kunci yang kedua. Apa itu? Ya, kata kunci yang kedua adalah pangkat yang terkecil. Manakah di antara angka 2 dan 2 pangkat 4 yang terkecil? Betul, yaitu angka 2. Maka EPB dari 14 dan 16 adalah 2. Jadi, ibu memerlukan 2 piring. Sudah paham? Kalau belum, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Simak ya. Dayu mempunyai 24 permen coklat dan 45 permen susu. Permen tersebut akan dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Pertanyaannya, ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? Pertanyaan kedua, berapa banyak permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Seperti soal yang pertama, berarti di sini kita cari EPB dari 24 dan 45. Namun sebelumnya kita cari dulu faktor dari 24 dan 45, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, 24 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama angka 2, yaitu hasilnya 12. 12 kita bagi dengan 2, hasilnya 6. 6 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Sekarang kita cari faktor prima dari 45. 45 bisa tidak dibagi dengan angka 2? Ya, tidak bisa. Maka kita bagi dengan angka prima yang kedua, yaitu angka 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang kedua, yaitu 3, hasilnya 5.
Karena 5 adalah bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Sekarang faktorisasi dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Sekarang faktor dari 45 yaitu 3 kali 3 kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Nah, kita lihat EPB yaitu semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Adakah yang sama dari faktor prima tersebut? Ya, ada, yaitu angka 3. Namun, kata kunci yang kedua yaitu pangkat yang terkecil. Kita lihat 3 dan 3 pangkat 2, manakah pangkat yang terkecil? Ya, betul. Pangkat yang terkecil adalah angka 3. Maka EPB dari 24 dan 45 adalah 3. Jadi, berapa plastik yang dibutuhkan untuk permen tersebut? Nah, plastik yang dibutuhkan adalah 3 buah. Untuk pertanyaan kedua, berapa banyak permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Maka banyak permen coklat adalah 24. Tadi kan permen coklat ada 24. Nah, berarti 24 dibagi berapa? Dibagi EPB atau dibagi 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Sekarang berapakah permen susu? Permen susu ada 45. Nah, berarti 45 dibagi EPB atau EPB-nya tadi berapa? Yaitu 3. Maka 45 dibagi 3 sama dengan 15. Jadi banyak permen coklat 8, banyak permen susu 15. Nah, sudah paham kan sampai sini? Jika belum paham, silahkan kamu cari contoh soal yang lain.